Bab 103, Mimpi. Tuan, siapa dia? Nili menggigit jarinya sendiri dan menggabungkan 3 tetes darah iblis ke dalam tubuh mereka. Karena darah Nili berbeda, setiap tetes darah Nili akan membuatnya tidak dapat bertarung dengan roh iblis selama 3 hari, dan dia akan pulih setelah 3 hari, 3 tetes selama 9 hari. Nili dan yang lainnya baik-baik saja. Ziyun bertanya di sampingnya. Mendengar cerita mereka, Ziyun dan Ninger tersentuh dan menangis. Entah itu manusia atau monster, hubungan antar kekasih selalu begitu tulus dan indah, tapi sayang sekali nasib baik menipu orang. Nili menggelengkan kepalanya, meskipun aku tidak 100% yakin, tetapi jika mereka dapat menyatu dengan inti dalam dari makhluk roh kuno itu, mereka pasti akan menjadi makhluk roh yang tiada taranya, jika tidak mereka akan mati. Mendengar kata-kata Nili, 5 lainnya tidak bisa tidak mengkhawatirkan mereka. Gelombang panas di sekitar mereka mulai menghilang, dan mereka dikelilingi kabut darah merah. Sekitar setengah jam kemudian, 3 sosok samar keluar dari sana. Mereka telah berubah menjadi manusia. Darah iblis Nili tidak hanya mengubah garis keturunan mereka, tetapi juga menggabungkan kekuatan surga dari ras manusia Nili. Transformasi binatang roh menjadi manusia belum pernah terdengar sejak zaman kuno. Tapi Nili tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Karena dia tahu bahwa darah Kaisar Suci juga memiliki kemampuan yang sama dengannya. Dan semua monster tingkat dewa di sekitar Kaisar Suci dapat berubah menjadi bentuk manusia untuk menyembunyikan darah monster mereka. Itu menjadi tubuh utama hanya saat bertarung. Nili, ini luar biasa, karena monster bisa berubah menjadi manusia. Lu Piao melihat pemandangan di depannya dengan heran. Yang lain juga tercengang dan saling memandang. Mereka tidak menyangka monster bisa berubah menjadi manusia. Harimau bersayap ungu memandang mereka, anak-anaknya memegang erat tangan ayah mereka, bersembunyi di belakang ayah mereka dengan malu-malu. Melihat pemandangan di depannya, Nili tidak bisa menahan senyum. Bahkan jika kekuatan jiwa tidak dapat digunakan dalam 9 hari, itu tetap berharga. Tiba-tiba Nili memiringkan tubuhnya dan pingsan di pelukan Ziyun. Semua orang panik, bertanya-tanya mengapa Nili pingsan. Nili menggunakan kekuatan surga untuk secara paksa menyuntikkan harimau bergigi bersayap ungu untuk menyerap nafas surga untuk meningkatkan kultivasinya, dan dengan hilangnya 3 tetes darah iblis, laut jiwanya hampir terkuras. Ini adalah teknik rahasia yang melanggar jalan surga, memaksa transformasi darah binatang roh, tetapi dia tidak punya pilihan. Salah satunya adalah menyelamatkan mereka, dan yang lainnya adalah mereka tidak punya banyak waktu. Itu akan menang. Tidak butuh waktu lama bagi Kaisar Suci untuk menemukan keberadaannya lepaskan segala ancaman terhadap kekuasaan absolutnya. Sekarang dia harus memperkuat timnya. Nili. Sebuah suara lembut datang. Siapa itu? Itu suara yang sangat familiar. Apakah itu kamu, Tuan? Nili ingin menemukan arah suara itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Suara panik datang dari kejauhan. Seorang gadis muda sepertinya sedang diburu. Dia melewati tubuh Nili dan tertusuk oleh pedang tajam. Dalam sekejap, gadis muda itu menghilang. Sebelum Nili bisa melihat wajahnya, dia sudah menghilang. Pada saat ini, gadis itu muncul lagi, tubuhnya berlumuran darah, dan dia dirasuki oleh sesuatu. Lebih tepat dikatakan bahwa tubuhnya seperti dimakan oleh sesuatu, setengah manusia, setengah setan. Jika kamu membunuhnya,
aku akan menghancurkan alam dewamu dan membunuh kalian semua. Denganmu, Yao Yue, apakah menurutmu kamu bisa menjadi musuh alam dewaku jika kamu mendapatkan warisan dari alam iblis? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, kata seorang pemuda. Sejak zaman kuno, kejahatan selalu menang melawan kebaikan, dan hari ini aku akan memusnahkanmu dan membasmi para pengkhianat di wilayah dewa. Gadis itu tertawa terbahak-bahak. Apa itu kebenaran? Apa itu kejahatan? Apakah itu kebenaran ketika kamu membunuh rekan kerjamu dan membunuh orang yang tidak bersalah? Domain dewa itu baik, dan segala sesuatu yang mengancam keagungan mutlak domain dewa itu jahat. Alam dewa yang terdengar mengesankan, hari ini aku ingin membunuh semua orang di alam dewa, untuk membalaskan dendam Linian. Dalam sekejap, sebuah pikiran menembus ranah jiwa Nili. Nili, kamu sudah bangun, kami semua khawatir setengah mati, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Nili membelai air mata di sudut mata Zion, tapi dia sedikit lemah, dan dia akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Ninger mengkhawatirkanmu, dia menangis sepanjang malam. Zion terisak. Melihat Nili terbangun, Ninger memeluk Nili dengan erat dan mulai menangis. Oke Ninger, aku baik-baik saja. Apakah kamu tidak tahu berapa umurmu? Aku hampir tercekik. Ninger dengan malu-malu melepaskan Nili, menoleh dan meletakkan tangannya di dadanya. Malu dia dengan cepat menguburnya di dadanya, seolah-olah dia mencoba untuk melihat apakah dia bisa mati lemas. Zion di samping tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Nili, bajingan bau, selalu bersikap seperti ini. Siapa yang menyuruhnya menjadi suami kita? Jangan bermain huligan dengan mereka. Apakah kamu masih ingin bersama orang lain? Tuan, maaf, saya menyia-nyiakan kultivasi Anda dan membuat Tuan pingsan. Harimau bersayap ungu berlutut di samping Nili. Mulai sekarang, kamu dan aku adalah saudara, dan kamu akan menjadi salah satu dari kami mulai sekarang. Nili berdiri dan menarik harimau bersayap ungu. Bisakah aku sepadan dengan saudara laki-laki tuanku? Tentu saja. Apakah kamu punya nama? Ya, saya dulu dipanggil Seng Jue, tetapi saya sudah lama meninggalkan tempat itu. Saya membencinya, jadi saya tidak pernah meneleponnya lagi. Petik 2. Suci. Kalau begitu kamu sama dengan Nili, dia juga menderita kekurangan ginjal. Lu Piao berkata dengan santai. Ketika Zion dan Ninger mendengar kata-kata Lu Piao, mereka tersipu dan menatap Nili, tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu apakah Nili yang membawa Lu Piao ke kehancuran, atau Lu Piao yang membawa Nili ke kehancuran. Zion dan Ninger tidak tahu harus berkata apa. Nili memandang Lu Piao tanpa daya, menatap Lu Piao, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu. Lu Piao memperhatikan bahwa mata aneh Nili sepertinya berbicara tentang sesuatu. Lu Piao sepertinya mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh mata Nili. Basis kultivasi saya buruk, jelas bukan karena apa yang ingin dikatakan Lu Piao tiba-tiba berakhir. Aku tidak mengatakan apa-apa. Nili tertawa keras. Di belakang Zion, Ninger, dan Xiao Sue saling memandang, wajah mereka menjadi lebih cerah. Karena kamu tidak suka namamu, bagaimana kalau aku menamaimu Suiyu? Terima kasih, Guru, untuk namanya. Tuan, ini adalah lantai pertama gua ini. Saya menemukannya secara tidak sengaja, dan kami telah menetap sejak saat itu. Di lantai 2,
Ada seorang lelaki kuat yang telah memasang pesona. Saya telah mencoba berkali-kali, tetapi saya tidak bisa membukanya. Mungkin karena kekuatan magis tuannya. Saya bisa membukanya. Ada nafas surga yang kuat di dalam. Itu hanya terhalang oleh penghalang, hanya sebagian dari nafas yang ada di luar, dan nafas surga di luar telah diserap olehku. Tunggu saja ratusan tahun untuk mengembun sedikit. Tampaknya pasti ada harta rahasia dari orang kuat yang tersembunyi di dalamnya, kata Nili. Orang harus tahu bahwa di dunia linglong kecil, bahkan sulit untuk membentuk jejak nafas surga. Semua orang memikirkannya, dan segera mengikuti Nili ke kedalaman lantai pertama. Dalam perjalanan, Nili mengingat mimpi tadi. Mengapa mimpi itu begitu nyata? Nama Yao Yue sangat akrab dengan alam dewa, alam iblis. Tempat macam apa itu? Kenapa membuatku sedih hanya memikirkan nama itu? Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.